Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, di mana karena rahmat dan ridhonya pula pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bertatap muka secara online dalam rangka untuk melakukan satu aktivitas, satu kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah. Ya, sebelum dilanjutkan mungkin perlu kita jawab pertanyaan yang masuk terkait dengan puasa ini. Maka Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan yang tertunda terkait dengan puasa ini. Untuk yang pertama, Ustadz, mohon dijelaskan kembali ancaman dari akibat orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur syar'i, dalam rangka untuk kehati-hatian kami, Ustadz. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar orang yang beriman dengan puasanya dia menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, tentu kita orang yang beriman akan menunaikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin perintah dari Allah ini, termasuk berpuasa itu. Maka Nabi kita bersabda, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala marad lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Terkait dengan pertanyaan panjenengan ini, ada satu sabda dari Nabi kita, barang siapa yang berbuka atau menyengaja berbuka satu hari saja di bulan Ramadan, artinya dia sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat, min ghairi udrin wala marad, dan bukan karena sakit. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Dia tidak akan bisa mengganti satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkannya tanpa uzur, tanpa sakit, meski dengan puasa selamanya, sekalipun dia sangat ingin melakukannya. Namun kalau di saat bulan Ramadan pernah satu hari saja meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa. Maka perlu berhati-hati, puasa itu perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman, tujuannya agar menjadi pribadi yang bertakwa. Maka jangan main-main, hati-hati dengan puasa ini. Bukan hanya sebatas kita tidak makan, tidak minum saja. Memang secara zahirnya begitu. Nah, kalau itu kita sengaja makan, sengaja minum, ya sudah. Puasa sepanjang masa tidak akan bisa menggantikan tersebut. Meskipun kita juga sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu belum tahu, sekarang sudah tahu, maka jangan pernah diulangi lagi hal yang semacam itu. Maka mohon ampun, istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, ada lagi. Bagaimana syarat rukun akan melaksanakan puasa wajib? Apakah cukup niat dalam hati saja atau harus mandi keramas? Atas tausiahnya saya aturkan banyak terima kasih. Mandi keramas itu apa? Mandi keramas itu ya biasanya kita itu kalau orang berhadas besar itu hendak mau sholat atau tawaf, itu harus mandi junub dulu untuk menghilangkan hadas besar. Lah kalau mau puasa tidak perlu. Rukun-rukunnya apa? Apakah niat? Lah kita sahur itu kita sudah niat mau menjalankan puasa.
sehingga tidak perlu melakukan sesuatu pengkhususan untuk menyambut datangnya puasa dengan mandi keramas dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Karena mandi keramas, mandi junub itu disyariatkan untuk orang yang berhadas besar. Kalau untuk mau berpuasa tidak perlu, kecuali nanti misalkan pada malam hari saudara berkumpul dengan istri, kemudian tiba waktu subuh, saudara tetap berpuasa lah. Nanti ketika mau sholat subuh, saudara mandi besar dulu, mandi junub, baru sholat subuh. Ada lagi? Saya pedagang bubur ayam, apakah boleh di bulan puasa saya berdagang dengan catatan saya berjualan bubur untuk anak-anak kecil atau bayi, Ustaz? Ya tidak mengapa, mau jualan selain bubur untuk anak-anak juga tidak mengapa, jualan nasi juga tidak mengapa. Maisahnya itu kalau tidak jualan, nanti bagaimana untuk berbuka? Kan tidak dapat nafkah untuk berbuka puasa untuk diri panjenengan dan keluarga. Insya Allah tidak mengapa. Ada lagi? Bagaimana cara berwudu saat berpuasa, Ustadz? Apakah berkumur seperti biasa di saat tidak berpuasa? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya tidak ada bedanya wudu saat puasa atau tidak puasa. Apa kalau puasa kemudian wudunya tanpa berkumur, kumurnya di batin saja? Nah tentu tidak. Lah kecuali kalau saudara kumur terus sengaja ditelan sampai wareg, lah itu ya wareg atau tidak wareg. Kalau sengaja ditelan dengan kumur itu, yaitu tidak boleh, batal puasa saudara. Tapi kalau tidak sengaja kemudian tertelan, tidak sengaja, insya Allah tidak mengapa, wudunya ya biasa sebagaimana wudu kita mau sholat itu, tidak ada beda. Ada lagi? Malamnya sudah niat tidak berpuasa karena paginya akan kerja keras dan jadi rekoso kalau menjalankan puasa, tapi paginya setelah habis sarapan dikabari kalau kerjaannya libur dulu, padahal sudah terlanjur sarapan dan tidak jadi kerja. Terus bagaimana cara mengganti puasanya, Ustaz? Coba antum ulangi itu pertanyaannya. Malamnya sudah niat tidak akan berpuasa karena paginya akan kerja keras dan jadi rekoso kalau menjalankan puasa, tapi paginya setelah habis sarapan dikabari kalau kerjaannya libur dulu, padahal sudah terlanjur sarapan dan tidak jadi kerja. Terus bagaimana cara mengganti puasanya? Wes wareg loh itu ya. Sudah kenyang, sudah sarapan ya, terjadi toh, nggak tenan toh. Nah, coba itu tadi baca itu Quran surah Al-Baqarah itu surah kedua ayat 184. Nah, nanti pertanyaan ini masuk enggak di kolom itu? Siapa yang boleh tidak berpuasa tapi mengganti di hari lain atau membayar fidyah? Lah ini masuk enggak di kolom itu? Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu
memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini tidak ada kolomnya itu. Di ayat ini tidak ada yang disebutkan kalau ternyata tidak jadi bekerja, sudah terlanjur sarapan, itu di ayat ini tidak ada. Yang ada, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, musafir dan dia berbuka di perjalanannya. Ya, jangan sampai wah besok saya musafir, malamnya ini niat tidak puasa dulu sarapan, ternyata tidak jadi musafir, pesawatnya didelay sampai esok hari. Maka umat Islam itu yang pasti-pasti saja. Segala sesuatu yang pasti tinggalkan, karena itu meragukan apakah besok jadi kerja atau belum, kan itu belum kenyataan. Besok misalkan kita mau musafir, bepergian, toh belum kenyataan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, maka ambil yang pasti dulu, sahur dulu. Kalau nanti kemudian di tengah jalan betul kemudian musafir atau bekerja dan merasakan kepayahan luar biasa, maka boleh mengambil rukhsah untuk berbuka, tidak puasa pada hari itu. Nah, bagi musafir, orang yang sakit itu mengganti. Kan orang yang sakit kan itu pasti, sakitnya sudah pasti. Tidak mungkin toh orang sakit, wah saya niat malam ini tidak puasa, besok mau sakit, kan nggak mungkin. Karena kita tidak tahu yang terjadi besok, maka orang sakit pasti dia sudah sakit kemudian tidak puasa. Sudah sahur paginya sehat, tetapi di tengah jalan jam 10 qadarullah Allah datangkan sakit sehingga dia tidak kuat, maka dia berbuka. Yang musafir juga begitu. Nah, bagi yang sakit yang memang bisa diharapkan kesembuhannya, dan seorang musafir itu fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang bisa berpuasa tapi amat payah, yutiqunahu itu dalam bahasa Arab dia kuat tetapi sangat memaksa, sehingga merasakan kepayahan luar biasa, itu yutiqunahu. Kalau dipaksa ya kuat, tetapi payah bertambah payah, maka itu boleh diizinkan oleh Allah untuk tidak berpuasa dengan syarat membanti dengan membayar fidyah. Nah, ini saudara tidak ada kolomnya. Maka ini di kemudian hari ya sudah, jangan diulangi lagi, mohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan insya Allah karena ini kekurang hati-hatian saudara, terlalu memudahkan urusan. Memang Allah menghendaki kemudahan, tetapi jangan dipermudah. Maka nanti kalau sudah pasti saja, sudah pasti, kemudian saudara merasakan kepayahan yang luar biasa, maka silahkan untuk berbuka. Nah, ini belum apa-apa, kerjanya saja belum, baru rencana. Manusia itu memang merencanakan, tetapi Allah yang memutuskan, Allah yang menentukan. Maka kalau belum pasti, ya sudah, sahur dulu, puasa dulu. Kalau ternyata nanti di tengah jalan bekerja tidak kuat, boleh mengambil rukhsah dengan nanti membayar fidyah, karena termasuk yutiqunahu kalau pekerjaannya rekoso betul. Ya, mohon ampun kepada Allah, yang sudah ya sudah, karena ketidaktahuan, maka mohon ampun kepada Allah,
ikuti dengan memperbanyak perbuatan amal-amal soleh, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Lah, bagaimana cara menggantinya? Saya tidak tahu karena tidak ada kolomnya. Tidak tahu. Kalau saudara tadi jadi kerja ya rekoso masuknya ke yutikunahu. Nah, tapi ternyata tidak jadi, terlanjur sarapan sudah wareg, lah itu bagaimana? Lah poso beduk. Nah, maka cara menggantinya bagaimana? Saya tidak tahu karena tidak ada kolomnya dalam ayat ini. Ya, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan karena ketidaktahuan dari saudara, insya Allah Allah mengampuni dengan syarat panjenengan betul-betul mohon ampun kepada Allah. Ada lagi? Cara yang benar berbuka puasa itu berbuka puasa dulu untuk membatalkan puasa, baru membaca doa berbuka puasa, atau doa dulu baru berbuka. Kalau dari doanya zahabad dzama'u, dahaga telah hilang, wabtallatil uruku, dan urat-urat telah basah, batal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah tetap ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau melihat dari lafal doanya ini, zahabad dzama'u, dahaga telah hilang, itu berarti kira-kira saudara buka dulu atau sebelum buka baca itu. Zahabad dzama'u, dahaga telah hilang. Nah, kalau kita belum berbuka kan berarti dahaga belum hilang. Wong baru dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasanya kita ucapkan alhamdulillah, terus kita minum atau makan makanan yang dianjurkan atau biasanya dicontohkan oleh Rasulullah ketika berbuka. Lah, dengan minum seteguk air itu maka dahaga bisa hilang. Kalau belum minum berarti masih dahaga. Babtallatil uruku, dan urat-urat telah basah. Kalau kira-kira kita belum buka, urat kan belum basah, maka doa ini diucapkan sesudah kita selesai berbuka. Artinya boleh hanya dengan beberapa butir korma, beberapa buah yang manis-manis yang tidak disentuh oleh api, dengan seteguk air, kemudian setelah itu kita berdoa lantas sholat maghrib. Tidak harus selesai makan sampai kemelekeran, tidak. Yang penting sudah minum selesai, mungkin makan beberapa buah selesai, dah mau sholat, sudah ketika mau sholat selesai, sudah lafalkan doa ini, ucapkan doa ini. Ada lagi? Apakah ada hadis yang menerangkan berbuka dengan yang manis-manis? Kalau ada, bagaimana maksudnya, Ustaz? Memang belum, sependek yang saya tahu belum ditemukan hadis dari Rasulullah yang spesifik menyebut berbuka dengan yang manis-manis. Hadis yang sudah kita ketahui, Rasulullah itu senantiasa menyukai berbuka dengan rutobat. Jadi dengan rutobat itu apa? Kurma basah, kurma segar, kurma yang baru dipetik, yang masih basah, yang masih segar. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada rutobat, tidak ada kurma-kurma basah, maka Rasulullah itu suka berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering, sehingga dia bukan kurma yang basah baru dipetik, tetapi dia kurma kering, ya seperti yang kita makan di negeri kita ini, itu kebanyakan tamar, itu kurma kering. Fa'ilam takun hasawatim mimma, kalau rutobat tidak ada, tamar tidak ada, Rasulullah itu biasa berbuka dengan meneguk beberapa tegukan air.
Dan beliau biasanya ketika berbuka itu menyukai berbuka dengan 3 biji kurma, biasanya beliau Rasulullah itu, atau dengan sesuatu lam tusibhun nar, sesuatu yang tidak tersentuh dengan api, atau dengan air saja. Nah, maka dari sini, dari hadis ini, rutobat, tamar, dan air itu, maka yang manis-manis ini dikiaskan ke sana, karena rutobat, tamar itu identik dengan manis. Dengan manis, dan secara medis, nanti kalau ini saya mohon diluruskan kalau keliru secara medis, mungkin ini yang medis yang lebih paham, kalau kita seharian berpuasa kemudian makan yang manis, ini manis ada ukurannya ya, paling tidak ukurannya ya sebagaimana yang dikandung oleh kurma itu, bukan asal manis asal-asalan, bukan, namun manis yang bermanfaat. Itu mungkin secara medis akan lebih cepat mengembalikan tenaga setelah seharian kita berpuasa. Kalau menyebut secara khusus yang manis-manis itu kita belum menemukan secara khusus. Namun beliau itu menyukai, beliau berbuka dengan kurma, kadang minum yang manis, itu beliau Rasulullah itu menyukai. Kalau menyebut buka dengan yang manis-manis khusus spesifik menyebut begitu, memang kita belum mengetahui. Maka dari kurma ini kemudian dikiaskan yang manis-manis, dikiaskan ke rutobat dan tamar yang memiliki sifat manis. Ada lagi dari Mu'ad bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306, nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'ad bin Zuhrah tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, mohon dijelaskan apa arti dari mursal itu, Ustaz? Ya, mursal itu maknanya terlepas. Arsala yursilu irsalan, mursalan, dan seterusnya itu. Artinya terlepas, tidak terikat. Nah, dalam hal ini, dalam hadis ini, maksud hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan tanpa menyebut rawi dari golongan sahabat. Jadi ada satu hadis yang mana golongan sahabat atau perawi dari golongan sahabat itu dihilangkan atau tidak disebut. Jadi langsung dari tabi'in, baik kibar tabi'in maupun kabirut tabi'in maupun soghirut tabi'in, baik dari tabi'in kibar maupun tabi'in yang lebih muda, sehingga tidak menyebutkan nama sahabat tetapi langsung menyebut bahwa hadis ini dari Rasulullah, sehingga sahabat itu menjadi rawi dari golongan sahabat itu tidak disebutkan, tetapi oleh tabi'in tadi langsung menyebut bahwa qala Rasulullah, langsung menyebut bahwa dari hadis ini dari Rasulullah tanpa melalui perantara sahabat. Itu tidak mungkin seorang tabi'in itu, karena tabi'in itu kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Tabi'in itu kan tidak bertemu dengan Rasulullah, atau makanya dia akan menerima hadis itu melalui sahabat. Lah, kalau hadisnya tidak disebutkan rawi dari golongan sahabat, langsung bahwa ini hadis dari Rasulullah,
maka itu dinamakan hadis mursal, terlepas sanadnya, dengan meniadakan rawi dari golongan sahabat. Jadi ada lagi. Sholat tarawih afdolnya dilakukan kapan? Setelah sholat isya atau tengah malam? Dan juga mohon diterangkan asbabun nuzulnya surat Al-Muzammil. Ya, sholat tarawih itu bisa dilaksanakan sesudah sholat isya itu sampai menjelang subuh, mau di awal malam, tengah malam maupun akhir malam. Kalau ditanya afdolnya tentu sepertiga malam, itu lebih afdol. Wallati yanamuna anha, dalam sebuah hadis disebutkan, di akhir sebuah hadis yang panjang disebutkan, wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral lail wa kana nas yakumuna awwalahu, begitu. Seingat saya ada sebuah hadis sahih di akhir disebut begitu. Jadi kalau sholat yang dilakukan di akhir malam, sepertiga malam, itu lebih afdolu minallati yakumuna yuridu akhiral lail, lebih afdol daripada sholat yang dikerjakan di awal atau tengah malam. Wa kana nas yakumuna awwalahu, sedangkan banyakkan manusia itu mendirikannya, melaksanakannya kebanyakan itu di awal malam. Apa tidak boleh? Boleh, karena khawatir mungkin tengah malam tidak bangun, mungkin akhir malam tidak bangun, sehingga terbangun jaraknya dengan subuh itu sudah tinggal sebentar, padahal dia harus sahur, maka dia tunaikan di awal malam. Kalau afdolnya tetap di akhir malam, dasar hadis Nabi tadi. Kemudian mohon diterangkan asbabun nuzul surat Muzammil. Ya, sebab turunnya surat Muzammil ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Tabarani, namun dengan sanad yang sangat lemah. Dengan sanad yang sangat lemah. Itu disebutkan bahwa kaum Quraisy pada suatu saat itu berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah. Berkumpul di Darun Nadwah. Kemudian di antara mereka itu saling mengatakan, ayo kita berikan kepada Muhammad gelar yang bisa menjadikannya cepat terkenal. Ada yang mengatakan sebut saja Muhammad itu sebagai kahin, sebagai dukun. Namun ada yang mengatakan, oh dia bukan dukun, tetapi dia majnun, orang gila. Ada lagi yang mengatakan Muhammad bukan orang gila, tetapi dia sahir, seorang tukang sihir. Nah, kejadian ini atau pertemuan kaum Quraisy ini yang mau memberi lakop Nabi Muhammad dengan lakop-lakop yang sangat keji seperti itu sampai kepada Nabi, sehingga Nabi mengurungkan niatnya, menahan dirinya untuk tidak keluar. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, ini sanadnya sangat lemah sekali riwayat ini, yang menyebutkan sebab nuzul surat Muzammil. Namun ada satu riwayat, ini sumbernya dari Ibnu Abbas, itu menyebutkan bahwa awalnya turun ayat 1-4 surah Al-Muzammil itu saat ayat pertama sampai keempat surat Al-Muzammil turun, perintah tentang mendirikan sholat atau qiyamul lail,
Maka Nabi dan para sahabat itu terus mendirikan sholat malam sepanjang tahun sampai kaki-kaki beliau itu bengkak-bengkak. Kemudian turunlah ayat 20 surat Al-Muzammil itu. Nah, dengan turunnya surat Al-Muzammil ayat 20 itu, kemudian kewajiban sholat malam itu menjadi sunnah kecuali atas diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat 20. Ketika turun ayat 1 sampai 4 itu qiyamul lail, sholat malam itu menjadi sesuatu yang wajib dan dilakukan terus menerus oleh Nabi dan beberapa sahabat beliau. Kemudian turunlah ayat ke-20-nya itu. Dengan turun ayat ke-20 itu, sholat malam menjadi sunnah kecuali atas diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muzammil dan Mudassir itu kan sama. Kalau diartikan, orang-orang yang berselimut. Tetapi itu beda maknanya. Kalau terjemahnya sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau Al-Muzammil itu kita berselimut, jadi menggunakan selimut, kita nyaman dengan selimut itu, sehingga selimut itu menjadi teman yang enak. Di tengah malam gelap gulita, dingin dan lain sebagainya, kita berselimut. Dengan selimut itu kita merasa nyaman. Lah, ada riwayat juga pada saat itu Nabi sedang berselimut dengan selimut bludru, kemudian turun ayat itu, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Jadi memang Nabi disiapkan oleh Allah, mengemban satu risalah yang mulia, satu risalah yang berat. Maka tatkala beliau berselimut, jadi menggunakan selimut, nyaman dengan selimutnya, kemudian turunlah ayat itu, Al-Muzammil. Jadi selimut yang dengannya kita nyaman, maka disebut orang yang berselimut, nyaman dengan selimutnya, bukan karena sesuatu hal, bukan karena takut, bukan karena cemas, bukan karena was-was, tapi murni dia nyaman dengan selimutnya, maka itu disebut orangnya Al-Muzammil. Sedangkan Al-Mudassir itu orang yang menggunakan selimut karena takut, maka Mudassir itu kan dari disar itu selimut, dasaro itu adalah orang yang menggunakan selimut karena takut, karena was-was, karena ketakutan. Maka tatkala Nabi dipanggilkan, Nabi pada waktu itu belum pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Begitu melihat, maka beliau buru-buru pulang ke rumah, kemudian sampai di rumah meminta kepada istri beliau Siti Khadijah untuk menyelimuti karena takut was-was itu, karena belum pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Nah, ketika melihat maka beliau ketakutan, minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, kemudian turun ayat itu, ya ayyuhal mudassir. Itu bedanya Muzammil dengan Mudassir. Nah, sebab nuzulnya begitu. Ada yang sanadnya sangat lemah, yaitu berkumpulnya sekelompok kaum Quraisy tadi. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa turun ayat 1 sampai 4 itu menjadi sholat lail menjadi wajib, maka kemudian itu memberatkan. Lantas turun ayat 20-nya. Dengan turunnya ayat yang ke-20 tersebut, maka sholat lail menjadi sunnah kecuali atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat yang menyebutkan turunnya ayat itu pada saat itu
Nabi itu berselimut menggunakan selimut dari bludru. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau kita berpuasa tapi marah-marah, puasa kita sah atau tidak? Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Coba dibaca itu hadisnya. Ada sebuah hadis qudsi ini. Kan sebuah hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnah. Jadi seluruh amal Ibnu Adam, amal Bani Adam, anak-anak Adam itu adalah untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku akan berikan balasannya. Hasyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Perisai dari perbuatan maksiat. Perisai dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat, termasuk marah-marah. Apakah kita orang beriman tidak boleh marah? Boleh, karena kita manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, lebih-lebih kita dalam keadaan puasa, tentu harus bisa mengendalikan amarah kita. Bukankah Allah juga berfirman, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah kadzimul ghaid, bisa menahan diri dari amarah. Itu ciri orang yang bertakwa, salah satunya. Nah, lebih-lebih kita berpuasa. Orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari tidak makan, tidak minum, namun juga menahan diri dari syahwatnya. Kan disebutkan begitu. Kita meninggalkan makan, meninggalkan syahwat itu karena Allah. Lah, syahwat itu bukan hanya berkaitan dengan syahwat biologis saja, bukan. Namun syahwat kita marah itu hakikatnya kita juga mengikuti syahwat kita, hawa nafsu kita. Maka orang yang berpuasa tentu dia tidak akan mudah melampiaskan amarahnya. Dia akan berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya, baik dia puasa atau tidak, selama dia orang yang beriman. Karena kata Allah, ciri orang yang beriman bertakwa salah satunya bisa menahan amarahnya. Dan dalam hadis qudsi tadi disebutkan juga, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika pada satu hari salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang keji. Perkataan keji itu bukan hanya misuh. Perkataan keji itu meliputi semuanya, semua perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Menipu, perkataan keji. Mencaci, perkataan keji. Memfitnah, perkataan keji. Memutarbalikkan fakta, perkataan keji. Jadi zikrul ba'di lil kulli, jadi menyebutkan sebagian, sebutkan satu kata untuk makna secara keseluruhan. Jadi fala yarfus, jangan berkata keji, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Nah, berteriak-teriak itu termasuk di dalamnya kita marah, melampiaskan amarah kita dengan suara yang lantang, mencaci maki.
Atau meski kita tidak bersuara tetapi dengan perbuatan, dengan memukul-mukul dan lain sebagainya. Maka orang yang berpuasa tidak begitu. Sampai hadis itu berlanjut, fa'in sabahu. Nah, jika dia berpuasa kemudian ada seseorang yang mencaci makinya, fa'in sabahu ahadun. Nah, biasanya kita kalau dicaci maki orang itu kan pengennya membalas. Hawa nafsu manusia pengennya membalas. Kecuali hati yang khusyuk, hati yang tunduk patuh kepada Allah. Kita sekali dicaci, pengen membalas dengan 2 kali cacian. Sekali difitnah, pengen membalas dengan fitnah yang lebih menyakitkan. Sekali dibohongi, pengen membalas membohongi. Namun kita diingatkan dalam hadis tersebut, fa in sabahu au ahadun au qatalahu falyaqul inimru'un shaimun. Maka jika dia dicaci maki dengan segala maknanya itu, atau dia diserang, diajak berkelahi dan lain sebagainya, perintahnya apa? Falyaqul inimru'un shaimun. Hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang yang berpuasa. Dan kita kalau dijotos begitu suka lupa diri, mbuh poso mbuh ora dijotos mbales gitu. Suka lupa diri. Nah, berat kan jadi orang Islam? Berat kecuali bagi hamba yang hatinya khusyuk. Bagaimana tidak berat? Kalau saat kita disakiti perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan, ya, dicaci, difitnah, dimaki, bahkan mungkin sampai dipukul, itu idfa' billati hiya ahsan, balas dengan perbuatan yang lebih baik. Nah, ini kan tidak cocok dengan nafsu kita. Nafsu kita itu ya pengen balas, nak perlu sak kemenge kan gitu. Tapi agama kita tidak memerintahkan itu. Perintahnya idfa' billati hiya ahsan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang hatinya khusyuk, tunduk patuh betul kepada Allah. Nah, apalagi marah. Marah itu ada aturannya bagi orang Islam. Kalau saudara di situ di keluarga marah, kalau keadaan saudara di dalam rumah itu tidak bisa menghentikan marah saudara, sudah pergi di situ, keluar sebentar dari rumah, keluar menenangkan diri. Kalau saudara dengan berdiri itu masih marah dan dikhawatirkan nanti saudara berdiri bisa melampiaskan kemarahan dengan memukul, melempari segala sesuatu, sudah dengan duduk. Kalau dengan duduk masih marah, bisa melakukan satu tindakan, wes berbaring. Kalau berbaring masih marah, saudara sudah diam biar bisa mengendalikan amarahnya. Sudah tidak dengan berdiri, sudah tidak dengan duduk, sudah berbaring. Diam, tutup mulut, berbaring. Kok masih marah? Paling pol-polnya mengungkak-ungkak gitu. Kan sudah tidak bicara ini, diam. Biar tidak keluar kata-kata keji, kata-kata kotor. Kemudian berbaring lekar begitu. Biar kalau melampiaskan amarahnya tidak berbahaya, tidak bisa memukul, tidak bisa nendang, tidak bisa melempar-lempar, ya, hanya ngelekar terlentang gitu, ya paling mengungkak-ungkak lah. Maka marah itu ada aturannya, lebih-lebih kita sedang puasa. Perintahnya falyaqul inimru'un shaimun, bukan berarti nanti sesudah berbuka kemudian diperbolehkan melampiaskan amarahnya, bukan begitu memahaminya. Kan siam itu sebagai junnah, perisai, tolok ukur yang membentengi
diri seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka dengan puasa itu, jadikan ini sebagai tolok ukur untuk lebih baik ke depannya. Kalau sebelum datang bulan Ramadan kita belum berpuasa, karena ketidaktahuan kita masih suka melampiaskan amarahnya, maka gunakan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk bisa melatih diri menahan amarah. Nah, selesai Ramadan, hendaknya ini terus menjadi kebiasaan baik kita, menjadi akhlak baik kita. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dia akan tetap bisa menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya. Ada lagi. Berikutnya, Ustadz, bagaimana cara sholat tarawih menurut tuntunan, dan apakah sholat tarawih ini boleh dilaksanakan di rumah, Ustadz? Boleh sholat tarawih dilakukan di rumah, boleh di masjid, boleh. Bagaimana menurut tuntunannya? Ya, dilaksanakan sesudah sholat isya, baik di awal malam, di tengah malam, maupun di akhir malam, baik dengan berjamaah maupun dengan sendirian. Baik dengan jahar maupun dengan sir. Semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah sholat taraweh baik dengan jahar maupun dengan sir. Jadi baik dilakukan di awal malam, tengah malam maupun akhir malam. Rakaatnya berapa? Kalau Rasulullah itu beliau tidak pernah mengerjakan sholat malam itu melebihi dari 11 rakaat. Tetapi 11 rakaat dari Rasulullah ini bukan sebagai tahdid, bukan sebagai pembatas. Namun beliau Rasulullah itu biasanya mendirikan sholat taraweh qiyamul lail, mendirikan qiyamul lail baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu tidak pernah melebihi 11 rakaat. Namun 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah ini itu bukan sebagai tahdid, bukan sebagai pembatas, bukan sebagai pembatas. Nah, jika melaksanakan lebih dari 11 rakaat dengan witirnya, itu apa diperkenakan? Bisa, wong itu waktunya dari sesudah sholat isya sampai menjelang subuh, menjelang fajar, sehingga rakaatnya tanpa batas. Coba kalau panjenengan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat begitu, dari habis sholat isya sampai menjelang fajar, kira-kira berapa rakaat? Yang dilarang itu 2 kali witir dalam satu malam. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau rakaatnya semampu panjenengan, karena yang dari Rasulullah ini bukan sebagai tahdid, namun beliau biasa
baik di luar bulan Ramadan maupun saat Ramadan beliau biasa qiyamul lail itu 11 rakaat. Namun bukan sebagai tahdid, bukan sebagai pembatas. Ini saya bacakan hadisnya dulu. Bukan sebagai pembatas. Waktunya dari sesudah sholat isya sampai menjelang subuh. Bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilaksanakan sendiri. Bisa dengan jahar, bisa dengan sir. Bisa di masjid, di musola, maupun di rumah. Ada lagi? Oke, saya bacakan dulu hadisnya tadi terkait dengan masalah sholat tarawih. An Nabi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana. Qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata raqatan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyah fakultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Faqala ya Aisyah inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Kemudian hadis yang kedua, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min sholatil isya'i wa hiya allati yad'un nasul atamata ilal fajri ihda asrata raqatan yusallimu baina kulli raqataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya yang orang-orang menyebutnya dengan salat al-atamah hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508 nomor 122. Ya kan? Kalau berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, Rasulullah itu sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak melebihi 11 rakaat. Namun itu 11 rakaat tadi bukan tahdid, bukan pembatas. Lah rakaat qiyamul lail salat malam itu tanpa batas. Mau 11, mau berapapun, yang jelas waktunya dari
sesudah sholat isya awal malam itu sampai masuk waktu subuh itu. Maka bagi yang mau mengerjakan mendirikan lebih dari 11 itu tidak mengapa. Yang dilarang itu lawitroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ada lagi Ustaz? Apakah memang ada tuntunan meminta maaf sebelum masuk bulan puasa? Bagaimana dengan hadis seperti berikut? Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah pada suatu sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah SAW mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril adalah sebagai berikut. Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad SAW apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya. Maka Rasulullah pun aminkan sebanyak 3 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ahmad dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adik-adik, keponakan-keponakan, mohon maaf lahir batin bila ada khilaf dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim, siyamana wa siyamakum marhaban ya Ramadan. Ini salah satunya. Apakah hadis tersebut benar, Ustaz? Ini hasil karya dari satu tangan yang sangat kreatif ini. Jadi merubah kandungan sebuah hadis dari Rasulullah, dirubah menjadi seperti ini. Ini adalah rubahan. Maka hati-hati orang yang suka merubah-rubah kandungan dari hadis Rasulullah. Kalau bunyinya seperti ini, saya belum mengetahui. Sebelum Ramadan, mohon maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya, bermaafan antara suami istri, dan minta maaf pada orang-orang yang di sekitarnya. Kalau yang dimaksud hadis atau doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, itu bukan seperti ini bunyi hadisnya. Hadis itu dari Abu Hurairah, bisa kita temukan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau tidak salah nomor hadis 646, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kalau tidak salah jilid 4 halaman 303.
dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Kalau tidak keliru nomor hadisnya 8994. Bunyinya hadis bagaimana? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbara faqala amin amin amin. Adalah Rasulullah itu naik atas mimbar, kemudian beliau bersabda amin amin amin, 3 kali mengucapkan amin. Nah, sesudah selesai faqila lahu ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah, atau ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza, wahai Rasulullah mengapa engkau berbuat demikian? Apa jawab Nabi kita? Qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala ramadhanu falam yughfar lahu. Semoga Allah membinasakan orang yang menemui bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, tetapi dengan Ramadan itu yang dia temui dia tidak bisa diampuni dosa-dosanya. Padahal kata Nabi dalam sebuah sabda yang lain, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya bulan Ramadan itu potensi untuk mengamalkan amal soleh itu sangat terbuka. Lingkungan kita juga sangat mendukung untuk kita senantiasa melakukan satu amal soleh, berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan. Bahkan tadi dikatakan bahwa puasa itu perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Maka kalau sampai ada orang yang ngaku beragama Islam, dia menemui Ramadan, diberi waktu oleh Allah untuk jumpa dengan Ramadan, kok keluar dari bulan Ramadan, puasanya tidak bisa menjadikan dirinya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka ini didoakan oleh malaikat Jibril, semoga Allah membinasakan orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Faqultu amin, maka Nabi mengucapkan amin, mengamini doanya malaikat Jibril. Bukankah Nabi juga bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala ridho dari Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Maka doa malaikat Jibril yang pertama tadi diamini. Kalau ada orang masuk Ramadan sedang dia orang Islam, ngaku beriman kepada Allah, kau tidak memanfaatkan puasa Ramadannya dengan baik untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua perbuatan tercela yang ia lakukan ketika belum datang bulan Ramadan, maka didoakan oleh malaikat Jibril agar dibinasakan oleh Allah, dan Nabi mengamini. Kemudian doa yang kedua, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya
atau ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, lam yudkhilhul jannah, maka didoakan oleh malaikat Jibril, raghima anfu abdin au ba'uda, celaka diri seseorang ketika dia temui dua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, kok itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, maka anak ini celaka. Diberi nikmat luar biasa oleh Allah, ditunggui kedua orang tuanya, atau mendapati salah satu dari keduanya masih hidup, kok tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, maka anak ini celaka. Maka dia tidak berbakti kepada orang tuanya, karena orang tua kita menentukan keridhaan Allah, menentukan keridhaan Allah. Anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak diizinkan oleh Allah masuk surganya, tetapi finnar, berada di dalam neraka. Nah, orang tua masih hidup, apalagi keduanya masih hidup, kok enggan berbakti kepada kedua orang tua, malah durhaka, maka didoakan oleh malaikat Jibril celaka, dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga apa dari malaikat Jibril tadi? Yang pertama, masuk Ramadan, tetapi Ramadan tidak menyebabkan dia mendapatkan ampunan dosa, maka celaka. Rasulullah mengaminkan. Kedua, durhaka kepada orang tua. Orang tuanya masih hidup, dia tidak mau berbakti, sehingga orang tuanya tidak bisa menjadi penyebab dirinya masuk surga. Didoakan oleh malaikat Jibril celaka. Maka diaminkan oleh Nabi kita. Nah, yang ketiga doa malaikat Jibril apa? Apabila engkau disebut pada sisinya, idza dzukirta indahu falam yusalli alaika, raghima anfu abdin au ba'udah, idza dzukirta indahu falam yusalli alaika. Jika engkau namamu disebut pada diri seseorang, kemudian orang itu tidak bersolawat atasmu, maka celaka bagi dirinya. Maka Nabi kita mengaminkan 3 doa malaikat Jibril itu. Redaksinya kalau yang dimaksud ini, ya begitu redaksinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa ditemukan di kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian di Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, dia ditemukan di Mu'jam Al-Awsat, di Adabul Al-Mufrad nomor hadis 646, di Sunan Al-Kubra jilid keempat 300 halamannya 303. Kemudian di Mu'jam Al-Awsat itu insya Allah bisa ditemukan pada nomor hadis 8994. Nah, kalau redaksi seperti ini berarti tangan ini sudah sangat berani merubah redaksi kandungan hadis dari Rasulullah dan mengatasnamakan bahwa ini dari Rasulullah. Na'udzubillah. Lah, kita orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Kalau ternyata itu ada di WA kita dengan redaksi seperti ini, jangan ikut-ikutan memforward, meneruskan, karena kita membagikan informasi yang palsu dan diatasnamakan Rasulullah, padahal redaksinya tidak seperti ini. Maka jangan ikut-ikutan membagikan informasi-informasi palsu, apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Na'udzubillah. Nah, apakah minta maaf itu hanya ketika mau masuk bulan Ramadan? Tidak. Kita orang yang beriman diperintah oleh Allah
suka memaafkan dan meminta maaf. Sehingga setiap saat kita memaafkan dan meminta maaf. Bahkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 itu, coba diingat kembali itu Ustaz. Surat Al-Imran surah 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat itu salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat 133-nya, ciri orang yang bertakwa itu di 134-nya disebutkan salah satunya wal 'afina 'anil nas, memaafkan, punya sifat pemaaf, sehingga setiap saat kita memaafkan dan meminta maaf, tidak ada ruginya. Bahkan Nabi kita bersabda, salah satunya di akhir hadisnya itu wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang telah menzalimimu, a'ti man haramak, silman qata'ak, sambung orang yang memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim kepadamu, sambung. Kamu yang nyambung, kita yang nyambung. Dan di akhirnya wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Sehingga meminta maaf itu bagi orang yang beriman itu setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada. Orang yang beriman, yang bertakwa suka meminta maaf dan memaafkan. Karena itu ciri orang yang bertakwa. Ada lagi. Berikutnya ke nomor 17. Ketika seseorang setelah akil balik sampai dengan umur 20-an tahun meninggalkan puasa karena haid dan jumlah harinya lupa, karena masa haidnya terkadang 8 hari, terkadang 9 hari, akan tetapi sampai saat ini belum pernah mengqadhoknya, sedang sekarang usianya sudah berkepala 5. Bagaimana cara mengqadhok hutang puasanya? Bisakah di rata-rata saja, misalnya di rata-rata 9 hari tiap tahunnya, Ustaz? Porokeh gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk hidup, ditangguhkan ajalnya. Coba bagaimana andai kata ibu ini atau saudari ini atau saudara belum sempat nyaur hutang puasa, sudah dipanggil oleh Allah, apalagi ini dari sejak usia berapa tadi Ustaz? 20 tahunan sampai kepala 5. Lah kepala 5 itu bisa 59 ya toh? Atau taruhlah itu usianya 50, dari 20 tahun sampai 50, berapa tahun itu? 30 tahun. Berarti 30 Ramadan. Ya kok diurip, alhamdulillah kan itu. Berarti Allah masih beri kesempatan panjenengan untuk melunasi hutang-hutang puasa itu. Ya kalau setiap tahun, kalau itu betul rata-rata biasanya 8 atau 9 atau taruhlah 10 kali 30 berapa Ustaz? 300 kan, 30 Ramadan 300 hari itu hampir setahun, itu kurang 65 hari. Ya di sahur sambil berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan, mengganti puasa yang ditinggalkan, yang ibu atau saudari tinggalkan ini selama 30 tahun, 30 Ramadan. Jadi masa haid 8 atau 9 biasanya, ambil yang banyak, 9 kali 30 270 hari.
Itu nek dicicil Senin Kemis saja sampai berapa tahun itu Ustaz? Ya, kalau hanya Senin Kemis. Maka sungguh-sungguh ini hutang kepada Allah, sahur dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah masih beri kesempatan untuk hidup, masih tangguhkan ajal, sehingga punya kesempatan untuk mengqadha, mengganti puasa yang dulu ditinggalkan karena haid. Ya, ada lagi? Ya, terkait dengan brosur puasa pada 11 April dari riwayat Ibnu Abbas tentang istrinya yang sedang hamil, katanya, anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa'alaikil fida'u wa la qadha'a 'alaik. Engkau sekedudukan dengan orang yang amat payah untuk berpuasa, maka wajib atasmu fidyah dan tidak ada qadha bagimu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Darqutni. Serta riwayat dari Ibnu Umar ketika beliau ditanya oleh seorang wanita Quraisy yang sedang hamil tentang hal puasanya, maka jawab beliau, aftiri wa at'imi kulla yaumin miskinan wala taqdi. Rawahu Ibnu Hazm. Berbukalah kamu dan berilah makan tiap hari seorang miskin dan janganlah mengqadhanya. Terkait dengan ibu hamil, kalau di brosur bila tidak bisa berpuasa boleh membayar fidyah. Berarti kalau sudah bertanya ke bidan dan belum dibolehkan dan masih semester 1 kedua, kondisinya susah saat makan dan masih ada mual, berarti boleh tidak puasa ya Ustadz. Mohon penjelasan terkait dengan tata cara dan jumlahnya. Iya, ibu hamil dan dari bidan ataupun dokter menyatakan itu belum kuat kalau dipaksakan untuk digunakan berpuasa, dan ibu sendiri merasakan mual, lemas, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah, maka insya Allah ibu bimanzilatil ladzi la yutiquhu, termasuk dalam golongan yang sangat berat atau orang yang tidak sanggup menunaikan puasa Ramadan. Ya kuat tetapi sangat memaksa. Kan yutikunahu itu kuat, yutikunahu itu bukannya tidak kuat tetapi kuat, tetapi dengan memaksa, sangat memaksa, sehingga dengan memaksa itu kemudian payah bertambah payah. Ya salah satunya ibu hamil dimasukkan dalam kategori ini. Nah, ibu hamil puasa boleh tidak? Boleh, selama tidak membahayakan diri dan janinnya, selama tidak merasakan payah bertambah payah. Namun kalau memang payah bertambah payah, membahayakan diri dan janinnya, maka boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dengan syarat mengganti atau membayar fidyah dengan memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin. Mau lebih dari 1 orang miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Mau memberikan makan pada 10 orang miskin, 20, 30 dan seterusnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, boleh saja. Yaitu dengan catatan membayar fidyah. Oke, ada lagi? Mohon nasihatnya berkaitan dengan mengganti puasa Ramadan. Lalu hukumnya saya jika tidak berpuasa Ramadan karena nifas, ini bagaimana cara menggantinya? Nah, kalau tidak berpuasa karena nifas bagaimana? Ya mengganti, mengqadha di hari lain. Wanita haid, wanita nifas itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti atau mengqadha puasa
sejumlah hari yang ditinggalkan di hari lain. Siti Aisyah Ummul Mukminin itu pernah menceritakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami para wanita, para perempuan itu pernah haid di masa Rasulullah. Fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Lah nifas juga begitu. Meninggalkan puasa karena nifas, ya nanti selesai nifasnya, selesai bulan Ramadan, nanti diganti sejumlah hari yang panjenengan tinggalkan karena nifas. Oke, ada lagi? Terkait dengan brosur di halaman 7, brosur yang pertama, yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari lain, yaitu orang-orang yang bila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Al-Baqarah 184. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang walaupun mampu berpuasa tetapi dengan amat payah atau rekoso dalam menjalankannya, maka termasuk yang dimaksud oleh ayat di atas. Misalnya wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan atau anak yang dikandungnya. B. Wanita yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya. Pertanyaan, saya ibu dari 2 anak berusia 2 tahun dan 4 bulan. Sehari-hari selama suami saya bekerja, saya mengasuh seorang diri, dan semenjak menggunakan KB, ASI saya sudah tidak keluar. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk seorang yang boleh mengganti dengan fidyah? Nah, asinya sudah tidak keluar, berarti kan sudah tidak menyusui. Karena tadi yang termasuk atau masuk dalam golongan yutikunahu itu salah satunya ibu yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain, sehingga dikhawatirkan dengan puasa itu membahayakan kesehatan anak yang sedang disusuinya, maka boleh mengambil rukhsah dengan cara mengganti fidyah. Namun yang ibu tanyakan ini kan ASI sudah tidak keluar, sehingga ibu kan sudah tidak menyusui. Meski anaknya masih ada yang umur 2 tahun, yang 1 4 bulan, tetapi kan ASI sudah tidak keluar. Meski ibu mengasuh seorang diri capek, ya memang capek. Memang capek, tetapi ibu kan sudah tidak menyusui. Apakah boleh dengan mengganti fidyah? Kalau memang mengasuh anak itu 2 tahun dan 4 bulan, itu memang rekoso banget, yang memang payah sekali dalam mengasuh anak. Itu kan uzur yang bisa di kemudian hari bisa minta tolong, ya, maka tidak dibenarkan fidyah karena pada waktu itu sudah tidak menyusui, asinya sudah tidak keluar, berarti sudah tidak menyusui, maka tidak dibenarkan membayar fidyah karena ibu sudah tidak menyusui. Ya memang capek, lelah, mengasuh anak itu memang lelah, tetapi itu nikmat. Nah, maka komunikasikan dengan baik dengan suaminya, komunikasikan dengan
baik dengan suaminya, ya, punya 2 anak, 1 2 tahun, satunya 4 bulan. Ya, ini memang lelah. Ini memang lelah, tetapi apakah masuk dalam golongan yutikunahu karena mengasuh anak? Nah, itu tidak ada kolomnya yutikunahu karena mengasuh anak. Ya. Nah, ASI ibu sudah tidak keluar lah kecuali kalau ibu menyusui, sehingga lelah bertambah lelah, payah bertambah payah. Dalam mengasuh anak ibu lelah dalam mengasuh anak. Toh ketika sahur bisa makan dahar dengan nutrisi yang cukup. Toh ASI sudah tidak keluar, sudah tidak disusu oleh putra panjenengan, sehingga sepanjang siang insya Allah nutrisi tercukupi. Insya Allah ibu tidak sendiri, banyak orang tua, banyak ibu-ibu yang mengasuh anak sendirian dan beliau juga berpuasa. Bahkan ada ibu yang mengasuh anak sendirian dan menyusui dan beliau berpuasa. Qadarullah kuat dengan asupan gizi nutrisi itu kuat. Namun kalau memang betul-betul tidak kuat, tatkala ibu menyusui, ya maka boleh rukhsah itu membayar fidyah. Ada lagi? Saya seorang suami, punya istri, setiap bulan puasa tidak pernah mengganti puasa yang ditinggalkan. Itu bagaimana Ustadz? Tolong nasihat Ustadz untuk istri saya. Setiap Ramadan atau tidak pernah mengganti hutang puasa yang ditinggalkan, itu bagaimana? Ya hukumnya berdosa. Hutang kepada manusia saja wajib kita lunasi, apalagi hutang kepada Allah. Maka wajib kita lunasi hutang kepada Allah. Nah, salah satunya orang yang tidak bisa berpuasa karena uzur yang dibenarkan oleh syariat. Kalau dia tidak termasuk dalam golongan yutikunahu, maka dia harus mengqadha, mengganti di hari yang lain, tidak boleh membayar fidyah. Dia tidak masuk kolom yutikunahu. Tapi kalau yang masuk dalam golongan yutikunahu, dia membayar fidyah. Lah bagaimana istri? Tidak pernah mengganti puasa yang ditinggalkan setiap Ramadan, kayak wis pirang tahun. Sudah berapa puluh tahun. Jangan-jangan istri juga sudah lupa berapa hutangnya. Nah kalau sudah begini bagaimana? Kalau dulu belum tahu, sekarang sudah tahu. Mumpung Allah masih beri kesempatan hidup, diganti poro ukeh. Seperti tadi kalau masa haid, misalkan meninggalkannya karena masa haid atau nifas. Kalau haidnya normalnya 7 hari atau 8 hari, ragu antara 9 atau 10, 7 atau 8 poro ukeh. Kalikan sejumlah tahun, lah tahunnya wis ra kelingan, ya poro akeh. Diganti itu. Mesti sedikit banyak ingat sejak kapan itu. Sejak kapan? Misalkan sejak tahun 90 atau tahun 2000 ya berarti ambil yang sejak 90-nya. Nah, hutang kepada Allah itu harus dilunasi. Allah kan sudah berikan rukhsah, boleh tidak berpuasa dengan syarat kalau kamu sakit, kamu boleh tidak berpuasa. Kamu musafir, perjalanan berat atau ringan, boleh tidak berpuasa. Tetapi syaratnya fa'iddatun min ayyamin ukhor, ganti fa'iddatun. Ayat itu Allah gunakan huruf fa itu harfun bila hudud, huruf tanpa jeda waktu, sehingga tidak perlu mikir panjang lagi. Kalau kita berbuka karena kita sakit, karena kita musafir, kemudian kita berbuka, tidak usah pikir panjang lagi, engko nyaur pora.
Karena kita tidak diberi peluang oleh Allah untuk mikir nyaur apa ora. Kalau kondisi kita sakit atau kita musafir kemudian kita berbuka, kita tidak diberi peluang waktu untuk mikir. Karena yang digunakan oleh Allah huruf fa itu harfun bila hudud, huruf tanpa jeda, sehingga tidak ada waktu untuk mikir. Kecuali kalau itu wa'iddatun pakai huruf wawu, berarti kita diberi jeda waktu oleh Allah untuk memikir dulu. Tapi itu fa hurufnya fa'iddatun, maka segera, tanpa tidak usah dipikir. Kalau kamu sakit kamu berbuka, kamu musafir kamu berbuka, nah nanti lepas Ramadan fa'iddatun, rasa mikir kok nyaur porang, ya wajib nyaur, itu hutang kepada Allah. Nah bagaimana kalau kita tidak nyaur? Kalau kita menyengaja tidak nyaur, apalagi sampai bertahun-tahun seperti ini, itu berarti menyengaja tidak mau nyaur. Nah nanti sampai di hadapan Allah, kita menjadi seorang pendurhaka, menjadi seorang pendosa, durhaka kepada perintah-perintah Allah, tidak tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Orang yang tidak tunduk patuh pada perintah Allah tempatnya bukan di surga. Allah haramkan surga atas dirinya. Orang yang tidak tunduk patuh pada perintah Allah tempatnya adalah di neraka. Jadi, maka ini dinasihati istri bapak ini. Bersyukur Allah masih beri kesempatan hidup, maka gunakan sisa ajal yang Allah berikan sebaik mungkin untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Salah satunya adalah mengganti atau melunasi hutang-hutang kita kepada Allah. Ada lagi? Apakah fidyah boleh diberikan untuk orang tua kandung, Ustaz? Kok ya kebangetan men. Kok ya kebangetan orang tua kandung kita beri fidyah, kita beri zakat. Astagfirullah. Saudara sebagai anak dimampukan oleh Allah, dititipi oleh Allah harta, dicukupi oleh Allah harta. Saudara punya orang tua kandung yang masih hidup, kok ya kebangetan men. Fidyah itu kan kita memberi makan satu hari satu fakir miskin minimal. Saudara dimampukan secara harta oleh Allah, diberi amanah harta oleh Allah, kok ya sampai orang tua hidup di garis kemiskinan, serba kekurangan, padahal saudara mampu. Karena bakhilnya saudara, kebakilan saudara, eman-eman menggunakan uangnya untuk membantu orang tuanya, eman-eman. Maka saudara ngerti, sebagai seorang mukmin wajib membayar zakat. Harta yang saudara punya, sebagian saudara sisihkan harta itu sebagai zakat. Saudara ingin menunaikan kewajiban dengan zakat itu, tapi zakatnya diberikan kepada orang tua. Eman-eman kalau membantu orang tua dengan harta yang selain harta zakat dari saudara. Eman-eman memberi bantuan orang tua, memberi kebutuhan pokok kepada orang tua dengan harta selain fidyah. Tapi saudara ngerti kalau tidak menunaikan fidyah itu dosa. Maka dengan fidyah diberikan kepada orang tua. Ini kok ya kebangetan. Dulu orang tua itu saat mengandung kita, ibu kita, kemudian lemah, bertambah lemah, wahnan ala wahnin. Selesai melahirkan tidak selesai urusan. Menyusui kita 2 tahun, sesudah menyusui menyapih, itu tidak selesai masalah, mendidik kita, merawat kita, bahkan sakit kita digendong.
Bahkan ibu kita sendiri juga sakit, tetap merawat kita dengan tulus ikhlas. Dikencingi oleh anak-anaknya, tangannya, mukanya, wajahnya, itu juga dikencingi. Beliau tidak marah, tapi dengan ikhlas malah tersenyum, malah tertawa. Malah tersenyum, malah tertawa ketika dikencingi oleh anaknya. Dikudang anaknya dengan penuh senyuman bahagia. Nah, kok ketika kita dewasa, diamanai oleh Allah pekerjaan yang mapan, dicukupkan harta oleh Allah, lah kok orang tua membantu orang tua kok iman-iman, akhirnya diberi dari fidyah, diberi dari zakat. Maka ini istafti qalbak, tanyakan pada nurani panjenengan, kira-kira fidyah yang panjenengan salurkan ke orang tua kandung itu patut apa enggak? Istafti qalbak, jangan tanya saya, tanyakan nurani panjenengan. Ada lagi? Ibu saya sudah pikun, apa saya sebagai anak wajib membayarkan fidyah? Kalau sudah pikun berarti kan rufi'al qalam, sudah diangkat pena, sudah tidak wajib untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat karena sudah pikun. Wong pikun itu lupa, tidak ingat lagi ini sudah sholat apa belum. Kadang wis sholat meneh, kadang belum sholat wis ngendika sudah sholat. Kadang belum makan itu sudah ngendika sudah dahar, kadang sudah dahar ngendikane belum dahar. Jalan pulang ke rumah saja juga tidak pirsa. Nah, pikun itu sudah rufi'al qalam. Yang bersangkutan itu sudah tidak terkena kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah agama. Karena sudah pikun, kecuali nanti tiba-tiba kembali ingat lagi, sudah tidak pikun lagi ya. Makanya kalau sudah tidak pikun lagi ya wajib menjalankan perintah. Tapi kalau sudah pikun itu sudah rufi'al qalam, diangkat pena. Bagi anak tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyah. Namun kalau toh dibayarkan itu lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, tidak masalah. Ya. Wong ini pikun kalau yang bersangkutan mau membayar fidyah sendiri, wong sudah pikun, kewajiban puasa saja sudah tidak terkena, apalagi kewajiban membayar fidyah. Orang pikun itu sudah tidak wajib menunaikan puasa, diangkat pena, apalagi kewajiban membayar fidyah tentu lebih tidak terkena lagi. Lah anak itu tidak wajib membayarkan fidyah. Ada lagi? Terkait masalah fidyah, Ustadz, kapan fidyah itu diberikan dan apakah fidyah bisa dibayarkan dengan bentuk uang? Kapan diberikan? Ya segera, sifatnya lebih baik. Karena orang miskin itu dia segera butuh pangan, butuh makan. Misalkan hari ini kita tidak puasa, ya segera kalau bisa hari ini kita keluarkan fidyah. Itu juga boleh. Kan tidak mungkin orang miskin suruh nunggu setahun lagi. Laparnya hari ini, nunggunya setahun lagi. Apa boleh diuangkan? Boleh. Sejumlah hari yang saudara tinggalkan. Misalkan saudara tidak berpuasa karena berat, payah 10 hari. Dalam setiap harinya saudara itu rata-rata untuk kebutuhan makan habis 30.000 untuk saudara. Ya 30 kali 10 itu 30.000 kali 10 maka 300.000 keluarkan itu untuk fidyah. Fidyah itu harus sesuai dengan makan yang sehari-hari kita makan. Kalau sehari-hari kita makannya beras rojo lele, maka fidyahnya juga harus seharga beras rojo lele.
Nah, tidak boleh makannya rojo lele sehari-hari kemudian fidyahnya dinilai seharga dengan beras jatah, tidak boleh. Ya, kalau sehari rata-rata 30.000 kali 10 maka 300.000 kalau diuangkan. Ada lagi? Apakah mengqadha puasa bisa digabung dengan puasa sunnah? Tidak ada tuntunannya begitu, double niat begitu. Ya puasa Senin Kemis tetapi juga niat untuk mengganti puasa. Tidak ada tuntunannya. Puasa sunnah ya puasa sunnah, ganti puasa ya ganti puasa. Tidak boleh digabung-gabung seperti itu. Ada lagi? Ustadz, saya punya adik ipar cacat total dari lahir, usia sekitar 35 tahun sekarang, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana hukum puasanya yang tidak dilakukan? Lah ini cacatnya cacat apa dulu? Kalau sejak lahir, mohon maaf, cacat akalnya, maka itu rufi al-qalam sejak lahir. Ketika sudah masuk usia balik, karena sejak lahir mengalami cacat mental, cacat akhlak, cacat akal, maka meskipun masuk usia balik, itu rufi al-qalam, diangkat pena, tidak wajib melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Namun kalau cacat fisik, cacat tubuh dan dia gunakan puasa itu sangat berat, maka itu kan penyakit yang sangat sulit diharapkan kesembuhannya dari lahir sampai usia 35. Berarti kan sangat sulit. Maka kalau cacatnya cacat fisik, maka membayar fidyah. Tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Nah, bagaimana wong cacat fisik dia tidak bekerja tidak ini, maka panjenengan bayarkan fidyahnya. Kalau ada saudara yang mampu, bayarkan fidyahnya. Kalau dia tidak mampu, cacat fisik, tidak mampu bekerja, tidak punya harta, tidak punya pemasukan, bagaimana dia mau membayar fidyah? Maka saudara berikan kepada fulan itu kemudian untuk fidyah. Tapi kalau cacat mental, cacat akhlak, cacat akal, itu rufi al-qalam, diangkat pena, tidak wajib menjalankan syariat-syariat agama. Ada lagi? Saat membayar fidyah, karena waktu itu saya menyusui, jadi tidak menjalankan puasa, saya membuat takjil untuk masjid, tapi saya barengi dengan membagikan fidyah dengan makanan. Apakah sudah benar atau belum, Ustadz? Mohon tausiahnya. Takjil sendiri, fidyah sendiri. Fidyah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu nizamnya, itu aturannya dari Allah. Fidyah hanya diperkenankan untuk diberikan kepada orang miskin, satu hari minimal satu orang miskin. Kalau untuk takjil di masjid, kita masak dibagikan di takjil di masjid. Loh, takjil di masjid itu tidak semuanya orang miskin. Yang takjil di masjid itu banyak orang mampu di situ. Sedang fidyah itu kolomnya hanya untuk orang miskin. Satu hari minimal satu orang miskin. Kalau takjil di masjid itu ada yang miskin, ada yang tidak. Kalau di masjid itu tidak semuanya miskin, banyak yang mampu. Maka takjil fidyah itu aturan dari Allah, fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan satu hari satu fakir miskin. Maka tidak diperkenankan dibagikan dengan takjilnya, karena kita tidak tahu, karena takjil itu tidak semuanya miskin, banyak yang mampu. Ada lagi? Saya punya anak satu, baru umur 2 tahun, kemarin Oktober, dan selama menyusui 2 tahun kemarin, ketika bulan puasa saya tidak ikut puasa,
Terus sekarang saya disuruh bayar fidyah sendiri sama suami saya. Tapi saya kan selama menyusui, saya tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sampai sekarang. Yang bekerja suami saya. Saya hanya di rumah momong anak dan beres-beres rumah. Ketika saya disuruh bayar fidyah, kan saya minta tolong pada suami untuk membayarkan dulu. Suami saya yang ada uang, yang menghasilkan uang, tapi jawaban suami saya disuruh bayar fidyah sendiri dan cari uang sendiri untuk membayar fidyah. Soalnya yang menyusui dan tidak puasa kan istri, suami kan puasa terus dan tidak menyusui. Jadi suami tidak mau ikut campur urusan bayar fidyah. Begitu Pak, kata suami saya. Intinya, bagaimana Pak, apakah saya berdosa jika saya meninggal belum bisa membayar fidyah sendiri? Dan kalau menyusui lebih dari 2 tahun lamanya, apakah berdosa? Demikian Pak Ustadz, pertanyaan saya, mohon tausiahnya. Mungkin suamimu itu dari planet lain gitu. Aneh gitu. Ya jelas suami itu laki-laki kok selamanya, mbok sampai kiamat kurang sehari. Dia tidak akan pernah hamil, tidak akan pernah menyusui. Suami laki-laki, aneh itu suamimu itu. Geleme penak etok. Ya, padahal ibu saudari tidak bekerja, disuruh cari pekerjaan sendiri, cari uang sendiri untuk membayar fidyah, karena yang menyusui kan istri, bukan saya. Apakah kalau saya meninggal belum bisa membayar fidyah saya berdosa Ustadz? Insya Allah tidak, yang dosa suamimu. Karena kewajiban memberi nafkah itu adalah seorang suami, kewajiban suami memberi nafkah anak, istri memberi nafkah keluarga. Istri itu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Yang punya kewajiban mencari nafkah adalah seorang suami. Kalau sampai menyusui hamil yang seharusnya fidyah karena tidak mampu, karena memang istri tidak bekerja, tidak punya pemasukan dan tidak digaji sisan sama suaminya, maka meninggal insya Allah tidak dosa, yang dosa suamimu itu karena tanggungan suamimu. Nah, ini aneh suami seperti ini, mau golek penak etok, golek penak etok. Padahal kewajibannya seorang suami beri nafkah pada anak, istri, keluarga. Nabi kita itu bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan nanti kalian akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Salah satunya adalah warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu adalah pemimpin, kepala rumah tangga di dalam keluarganya. Dan dia akan ditanya, dimintai pertanggungan jawab oleh Allah nanti, di hadapan Allah nanti. Pemimpin di dalam rumah tangganya termasuk dia punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalim. Coba diingat itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yakni wanita,
dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, ya toh, ini kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu wajib memberikan nafkah. Termasuk tadi kalau istri memang tidak bekerja, apalagi tidak diberi nafkah, malah disuruh mencari pekerjaan sendiri untuk membayar fidyahnya. Ini yang dosa suami panjenengan, bukan panjenengan. Lah mergo polahe suami panjenengan kan akhirnya panjenengan jadi hamil dan menyusui. Ya toh? Sehingga menyebabkan tidak kuat untuk berpuasa dan harus membayar fidyah. Coba suami panjenengan tidak pola, panjenengan tentu tidak hamil, tentu tidak menyusui. Ya, maka dosanya ini ada di suami panjenengan. Ya, kemudian apakah saya dosa menyusui 2 tahun lamanya? Kalau dosa insya Allah tidak. Ibu menyusui anak 2 tahun lamanya, kalau dosa insya Allah tidak. Namun sepertinya dari sisi medis itu tidak baik. Menyusui anak lebih dari 2 tahun. Maka ini medis yang bisa menjelaskan. Kalau dosa insya Allah tidak. Namun kalau menurut Allah, haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi ibu yang ingin menyempurnakan susuan untuk anak-anaknya, itu haulaini kamilaini, 2 tahun genap, yaitu genap 2 tahun. Kalau lebih karena wis bacot angel disapih, apakah dosa? Insya Allah tidak. Namun sepertinya ASI yang keluar sesudah 2 tahun genap itu sepertinya sudah tidak bagus. Ini yang tahu medis, saya tidak tahu.